Mohon izin, Pak Didi. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati yaitu eh, para pendiri IMAH, ada Pak Didi, kemudian Pak Adi, kemudian Pak Prof, Pak Fatwa, kemudian juga Melvin, Ahmad Melvin. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Pak Didi, Pak Adi, Pak Fatwa, kemudian Muhammad Melvin senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin ya Allah. dimudahkan segala urusannya, Amin. diberkahkan ilmunya, Amin. keluarganya, Amin. anak keturunan semua insya Allah. Amin. Mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang di Zoom ada Pak Muhammad Hasan. Segera Sehat, dapat Pak. momongan. Amin. Manten baru ini. Manten baru. Si bulan madu bagi. Iya. Profesor. Allah, Padesan senyum terus dari tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga sehat walafiat. Juga di sini ada admin dari Dompet Duafa Hongkong, dan juga Pak Imam Berhaki selaku GM Dompet Duafa Hongkong, dan para sahabat semua Dompet Duafa Hongkong di Facebook ataupun di YouTube dari Dompet Duafa Hongkong. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, senantiasa dalam hidayah, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang begitu banyak. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk silaturahim, hadir duduk dalam halaqah majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa dalam kegiatan yang rutin diadakan oleh IMAH dan Dompet Duafa ini senantiasa membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan juga untuk keluarga kita, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Hong Kong ataupun yang di mana-mana. Mudah-mudahan senantiasa terus ya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan seperti ini di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngobrol santai aja mungkin di Pak Didi aja yang ceramah nanti. Kita ngobrol aja tentang ibadah uh, sosial, kemudian ibadah individu. Mungkin masih berkaitan dengan tema yang ada di minggu kemarin, Jumat kemarin, ketika kita membahas masalah hak-hak itu, kewajiban ahli waris terhadap pewaris itu orang-orang yang telah meninggal. Nah, itu nanti bersentuhan bagaimana hablum minan nas tadi ya kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, karena ini memang rentetan dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita manusia ini memang diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, surah Az-Zariyat 56. Ketika Allah sandingkan, jadi banyak, jadi hampir, ada yang mengatakan 18 kali ketika Allah menyandingkan kalimat
jin kemudian dengan al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi dua makhluk ini memang senantiasa disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya surah Az-Zariyat 56 ini menjadi tafsiran dari Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah berkata kepada para malaikat, ya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berkata kepada para malaikat akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Kemudian malaikat berkata bahwasanya kenapa engkau menciptakan makhluk yang suka berbuat kerusakan, yang menumpahkan darah, sedangkan kami makhluk yang senantiasa memujimu, ya, mensucikanmu. Tapi di situ bagaimana Allah membela kita. Ya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagaimana Allah lebih mengetahui ya maksud dan tujuan ketika Allah menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Nah, kalau kita lihat di situ kan malaikat kok tahu gitu sifat manusia, padahal ketika itu Allah belum menciptakan manusia. Ya, kenapa malaikat bisa tahu? Karena tadi memang ada dua makhluk yang mirip-mirip yang suka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-jin itu. Ya, maka sering disandingkan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka di surah Ar-Rahman juga Allah jelaskan di situ ya yang kita sering ulang-ulang ya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Ya nikmat mana lagi ya wahai dua makhluk Allah di situ. Karena kalimatnya adalah rabbikuma ya. Karena kalau satu rabbika, kalau banyak rabbikum. Tapi di situ Allah mengatakan rabbikuma ya, yang suka kalian dustakan. Jadi dua lagi nih, dua makhluk ini yang memang Allah Subhanahu wa taala yang suka sandingkan, maka Allah ingatkan di surah Ar-Rahman itu sampai 31 kali Allah ulang. Jumlah surah Ar-Rahman 78 ayat. Jadi hampir setengah surah Ar-Rahman isinya adalah Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, ini rabbikuma. Jadi kalau kita doain anak, ya tetangga, saudara, sahabat kan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Nah, kuma semua tuh memang berdua. Ya, makanya di sini rabbikuma ya dua makhluk ini lagi diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan buat ibadah, jin dan manusia. Sampai di Al-A'raf 179 juga Allah jelaskan. Ya, Al-A'raf 179 wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah sebutin lagi tuh. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah telah ciptakan yang namanya jahanam, neraka, dan kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Ya. Kenapa mereka lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mereka punya hati tapi tidak merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian punya mata ya, punya telinga tapi tidak digunakan untuk melihat, mendengar ya kebesaran perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang banyak Allah redaksi dalam Al-Qur'an itu yang Allah singgung itu dengan hati, dengan telinga, dengan mata, sumum bukmun umyu fahum la yarji'un dan sebagainya. Nah itu memang seperti itu, orang kafir, orang munafik, bahkan tadi ketika ada manusia atau jin yang nggak mau ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sebutkan seperti ini. Ulaika kal an'am balhum adall. Istilahnya kalau kita lihat kan di sini artinya mereka lebih hina daripada hewan. Artinya ketika manusia nggak mau ibadah berarti dia bukan manusia lagi. Karena manusia tadi diciptakan untuk ibadah.
Ketika dia nggak mau ibadah, ya, lalai, kemudian tadi tidak menggunakan hati, telinga, dan matanya, maka Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan ya, binatang. Bahkan mereka lebih hina lagi, lebih sesat lagi. Nah ini walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Jadi dua makhluk ini yang suka disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia ketika di alam ruh juga di ayat 172-nya itu kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ayat 172 ya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dari sulbi, ya, tulang belakang anak cucu Adam, ya, ruh kita dikeluarkan, ya, diciptakan. Ini 172 ini ketika kita berada di alam ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kemudian kita semua menjawab, ya kami ini kita semua manusia. Qalu bala syahidna. Ya, bahwasanya kami bersaksi, ya. Kami bersaksi antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya, supaya nanti tidak ada alasan lagi di hari akhir. Ya, artinya kita udah diambil janjinya, maka ketika kita diciptakan di dunia, maka inilah ya sebagai implementasi pelaksanaan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita di yaumul hisab, ya kita tidak menepati janji di dunia, maka ya ada punishment-nya, ya ada hukumannya, ya. Nah ini ibadah. Jadi ibadah bagaimana disyariatkan ya kepada kita semua. Maka dalam Islam itu ada ibadah sosial, kemudian ada ibadah individu. Dan ini menarik, seringkali kita ditanyakan, Ustaz, gimana kalau ada orang rajin ibadah, cuman nggak bersosial gitu, ya sosialnya kurang, cuek dan sebagainya. Ada juga orang sosialnya bagus, tapi ibadahnya suka bolong-bolong gitu, sholatnya bolong-bolong dan sebagainya. Nah ini bagaimana memang Islam yang memerintahkan kita untuk seimbang ya antara hablum minallah kemudian hablum minannas. Walaupun memang para ulama ini menekankan ada sesuatu yang dilebihkan, ada keutamaan ketika kita bisa menyempurnakan hablum minallah, kemudian kita menyempurnakan juga, dan di sini ada kelebihan keutamaan dalam hablum minannas. Ya. Jadi ada hal-hal, ada kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama ketika memang kita dihadapkan antara hablum minallah dengan hablum minannas ini. Ya, misalkan dalam satu kaidah itu jelaskan, kalau misalkan ya kita dihadapkan antara hablum minallah, ada ibadah individu atau ibadah sosial. Jadi ibadah individu itu dalam bahasa yang lain dijelaskan, dinamakan atau disebut dengan ibadah qasirah, itu ibadah individu. Kalau ibadah sosial itu ibadah muta'adiyah. Ya, muta'adiyah itu sesuatu yang membutuhkan objek. Jadi kalau ada dalam bahasa itu ada fi'lul muta'addi, ada fi'il yang memang membutuhkan objek gitu. Nah, muta'adiyah kan pasti ada objeknya. Kita beribadah ya manusia, antara interaksi dengan manusia dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ibadah kita itu ada efeknya yang dirasakan oleh orang lain. Nah ini ketika kita dihadapkan antara ibadah sosial dengan ibadah individu, maka kita diperintahkan untuk mendahulukan ibadah sosial tanpa meninggalkan ibadah individu.
Artinya ibadah individunya nanti bisa diakhirkan atau bisa dikerjakan setelah ibadah sosial. Jadi lebih didahulukan hablum minannasnya, ya ibadah muta'adiyahnya daripada ibadah qasirahnya. Contohnya apa? Ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika beliau mengimami sholat, ya ketika sholat jahar, beliau mengatakan setelah sholat, beliau ingin memanjangkan bacaan sholatnya. Tapi ketika itu ada bayi yang sedang menangis. Ya, dan Rasulullah khawatir dengan bayi tersebut, kemudian juga khawatir dengan ibunya yang sedang sholat. Maka Rasulullah tidak memanjangkan bacaan sholatnya. Ya, karena tadi penyebab anak kecil yang menangis tersebut. Artinya bahwasanya Rasulullah lebih mendahulukan sosial tadi ya daripada ibadah individunya. Dan juga pernah terjadi ya dialami oleh Sayyidina Mu'adz ya Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ketika sama beliau juga mengimami salat. Ada yang mengatakan salat Isya itu beliau baca surah Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah satu surat full. Al-Baqarah berapa ayat tuh? 286. Ya, itu dibaca full sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Nah, ketika Sayyidina Mu'adz mengimami salat, itu ada sahabat yang keluar dari barisan jamaah. Nah, dilihat sama sahabat yang lain, kemudian setelah salat dilaporkan kepada imam, ya Sayyidina Mu'adz, ada yang mengatakan tadi ada yang keluar dari barisan jamaah. Kemudian Sayyidina Mu'adz bilang yang keluar dari barisan jamaah itu orang munafik. Dan terdengar ya peristiwa tersebut ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihadapkan, dipanggil semua sahabat yang keluar dari barisan jamaah, kemudian imamnya Sayyidina Mu'adz. Kemudian Rasulullah menasehati malah menasehati Sayyidina Mu'adz ya untuk tidak memanjangkan bacaan. Ya, Rasulullah mengatakan afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin menjadikan agama Islam ini penuh dengan fitnah, dijauhi manusia, dibenci manusia. Ya, artinya Rasulullah malah menasehati Sayyidina Mu'adz ya, karena memang tidak pas. Artinya ini juga menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana itu imam, kalau imam dalam sholat kan ya harus paham bagaimana kondisi makmum. Ini yang menjadi filosofi kita menjadi pemimpin dengan masyarakat ya, dengan antara negara dengan masyarakatnya dengan bangsanya. Pengen atau ingin baca yang panjang silahkan, yang penting makmumnya siap sudah terbiasa, silahkan, nggak salah sebenarnya. Jangan dibalik juga ya, cepet banget gitu. Yang iya, apalagi kan yang taraweh di Indonesia itu masya Allah ya, masih ada aja yang nanya itu sholatnya sah atau enggak gitu. Ya, jelas sudah nggak ada tumak ninahnya ya, sholatnya bacaannya asal-asalan ya, masih dibilang gitu guys. Ya terlalu laju. Sholat tarawih. Bikin baru. Iya, bikin viral maksudnya. Bahkan itu memalukan Indonesia. Iya nih subhanallah. Karena dulu pernah Rasulullah SAW melihat sahabat yang sholat juga nggak pakai tumak ninah. Kemudian dipanggil sama Rasul dan diomelin sama Rasul. Tapi dibilangin, ya sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kata Rasul, karena kamu belum sholat. Karena sholatnya cepet-cepet, buru-buru. Artinya sholatnya ya nggak sah ya, karena bagaimana Rasulullah memerintahkan untuk sholat lagi. Nah itu bagian dari bagaimana Rasulullah mencontohkan lebih mendahulukan yang namanya ibadah muta'adiyah, ya ibadah sosial dibanding ibadah individu. Artinya bukannya Rasulullah melarang kita untuk memanjangkan bacaan sholatnya, silahkan kalau memang makmumnya sudah paham, ya sudah terbiasa. Apa kita mau sholat sendiri, silahkan. Tapi ketika berjamaah, ya hadis-hadis yang lain menguatkan bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat maghrib tidak membaca
surat atau ayat-ayat yang panjang. Ya, ketika Yaumul Jum'ah, ya hari-hari besar itu Rasulullah malah membaca Al-Ghasyiyah, kemudian surah Al-Ala. Ya, artinya surat-surat yang memang intinya atau yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana kelompok umat manusia, kemudian juga balasan yang Allah akan berikan kepada umat manusia itu. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita dihadapkan antara ibadah individu dengan ibadah sosial, maka lebih dahulukan ibadah sosial tanpa meninggalkan ibadah individunya. Kemudian selanjutnya, bahwasanya ketika kita tidak bisa melakukan ibadah individu ini, maka bisa diganti dengan ibadah sosial. Jadi ketika kita tidak mampu menjalankan ibadah individu ini, maka bisa diganti dengan ibadah sosial, ibadah muta'adiyah. Ini tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak bisa kita seenaknya ganti-ganti. Nggak mau sholat bayar aja gitu kan? Nggak. Ya bagaimana ini diambil misalkan contohnya dari perintah puasa Ramadan, ya, Al-Baqarah 183 dan seterusnya itu ada orang-orang yang mampu untuk sebenarnya mereka pengen berpuasa, tapi mereka nggak mampu gitu. Ya, makanya orang-orang yang lansia, ya ketika mereka pengen puasa tapi nggak mampu, maka mereka dibolehkan untuk membayar fidyah. Ya, di Al-Baqarah 184 185 Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ketika memang ada orang yang sebenarnya mereka ingin ya untuk berpuasa tapi mereka nggak mampu, maka di situ dibolehkan untuk membayar fidyah. Ya, artinya tadi bahwasanya puasa itu adalah ibadah individu. Apalagi puasa Ramadan, puasa yang wajib, tapi ada ya manusia ini yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka yang sudah lanjut usia, ketika mereka tidak bisa berpuasa, tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh membayar fidyah. Artinya tadi puasa bisa diganti dengan membayar fidyah. Itu yang apa batal puasa memberi makan berapa? Nah, 60 orang apa ketika dia sengaja sengaja ya sengaja untuk membebaskan budak itu kan budak. beda beda. Video kemarin ada kafarat itu kan Ya. ketika yang mohon maaf berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, maka ada kafaratnya, salah satunya memberi makan fakir miskin. Nah itu banyak, artinya eh, ketika kita tidak bisa melakukan tadi ibadah-ibadah tersebut, maka pilihannya ada ibadah sosial yang memberikan makan fakir miskin. Nah, sama misalkan haji kan, haji kiron Dan yang ada damnya itu kan memberikan makan artinya. Nah itu memang bagaimana keutamaan atau keistimewaan dari sosial ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan kemudian juga ibadah sosial ini, ibadah muta'adiyah, di antara ibadah-ibadah yang memang yang pahalanya akan terus mengalir buat kita. Ya, amal jariyah. Ya. beda ya. Orang. Ya. Kalau sholat kan kita kalau udah meninggal nggak bisa sholat lagi. Ya. Kalau kita udah meninggal nggak bisa puasa lagi. Ya, kalau kita meninggal udah nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir lagi. Itu ibadah individu tuh. Tapi ibadah sosial itu tadi, bagaimana sifatnya jariyah, yang mengalir terus. Ya, bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, kullu amal ibn Adam in qata amalu illa min salah. Ya, kalau udah meninggal terputus semua kecuali yang tiga itu. Ya, sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bih, awaladin sholihin yad'una. Amal sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang senantiasa berdoa, mengerjakan
ya, perintah-perintah orang tuanya, ya, mendoakan orang tuanya, dan itu semua adalah ibadah sosial. Ya, sedekah jariah ibadah sosial. Kemudian ilmu yang bermanfaat sosial lagi. Ya, kemudian waladun soleh, ya, anak yang soleh itu sosial juga. Ya, karena mengajak, mengajar dan sebagainya. Ini subhanallah. Artinya bagaimana memang ibadah sosial ini lagi-lagi ada nilai plusnya, ya, yang dilebihkan, yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hadis-hadis, ya, ketika kita mengerjakan ibadah sosial ini, balasannya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau haji kan balasannya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menyantuni anak yatim, ya, ana wakaful yatim kahataini fil jannah. Fa asyara bisyababati wal wusta. Kata Rasul, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim bagaikan jari tengah dan jari telunjuk. Fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya masuk surga Nggak plus. sekedar masuk surga ya. Hah? Nggak sekedar Nah, masuk itu surga ya. nggak Oh, sekedar VIP, VVIP. level VIP. Ada tingkatannya. Surga plus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surga plus ditemenin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga orang yang membangun masjid, ya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang bangun masjid maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti di surga ada yang ngemper begitu kan. Kita dibangunin rumah gitu kan, ada Bahkan kan tempat ada tinggal. ada ayat yang itu, yang orang kalau dihidupkan kembali dia inginnya bersedekah. Nah, itu Nah itu juga itu ini kan bisa sedekah sosial jariah. ya, Iya, sedekah itu ya. iya. Sampai yang diutamakan sosialnya lebih, kan ada yang Fa sedekah. asaddaqa wa kum minas shalihin. Ketika Allah memerintahkan memang kita untuk bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut, ya fa yaqulu laula akhartani laula ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, jangan sampai nanti maut menjemput kita gitu. Karena kalau udah menjemput tadi banyak orang-orang yang nyesel. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib, minta dibangkitin, dihidupkan kembali. Bisa bersedekah. Ya, yang pertama yang Bukan untuk diminta sholat, itu bersedekah bukan. malah. Nah itu fa'asaddaq. Ya. Mudah-mudahan. Ya fa'asaddaq wa akum minas shalihin. Ya, bersedekah. Istimewanya agama Islam itu artinya bukan agama yang bertapa hanya Nah, ini, tapi benar-benar sosial malah lebih. sosial. Bukan hanya mengajarkan sholat, yang ngaji, ya zikir. Agama Islam agama yang tidak egois. Ya, makanya bisa berkembang di Indonesia yang dulunya sebelum kemerdekaan kan Buddha, tapi setelah kemerdekaan bisa menjadi agama mayoritas. Nah itu jadi ada kelebihannya, jadi ada keutamaannya, ada nilai plus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melaksanakan ibadah individu, kemudian juga kita ibadah sosial. Nah, perbedaannya tadi jelas. Nah sebaliknya juga, jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah muta'adiyah, kita lalai dalam ibadah sosial, itu nggak bisa diganti dengan ibadah individu. Kalau tadi kan, kalau kita bisa, kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah individu, maka bisa diganti dengan ibadah sosialnya. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah sosial, maka tidak bisa diganti dengan ibadah individu. Ya, yang namanya hutang itu tetap hutang sampai kapanpun, nggak bisa dibayar dengan sholat. Atau ketika ada orang yang tersakiti hatinya, yang terzolimi dirinya,
itu akan terus ada dosanya. Walaupun kita tahajud tiap malam, walaupun kita baca Quran tiap hari, mohon maaf, maka ketika memang ada orang yang merasa terzolimi, ya, diambil hartanya, dirampas haknya, maka di situ tetap ada dosa-dosa. Nah, makanya walaupun tiap ketemu Lebaran gitu kan, salaman halal bihalal, yang namanya utang tetap utang gitu. Jangan mentang-mentang salaman habis Lebaran halal bihalal, utang lunas ya, ya, utang tetap utang. Makanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengingatkan kepada kita semua, dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Silaturahim saudara ini, teman pertemanan. Semuanya. Walaupun memang ya Ada ada yang ngajak makan. la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kemudian juga hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang orang-orang yang bangkrut, ya, orang yang muflis, ya. Nah, itu juga jelas. Ya, tadruna manil muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Yang pernah kita kaji, ya, bagaimana orang, ya, datang hadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, infak sedekahnya, ya. Tapi banyak orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang menuntut haknya nanti di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibadah sholat kita, umroh, haji, zakat kita semuanya, maka itu akan diberikan kepada orang-orang yang masih menuntut haknya nanti di yaumil akhir. Sampai nanti kebaikan kita habis, ya, tinggal keburukan kita, maka dosa-dosa mereka yang akan dilimpahkan, ya, buat kita semua. Ya, na'udzubillah wal na'udzubillah. Ya, jadi sampai seperti itunya, ya, bagaimana ibadah sosial ini ketika tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan memberikan dampak, ya, efek yang begitu besar buat apa, amal ibadah kita, ya, pahala kita. Ya, maka bagaimana kita bisa seimbangkan antara ibadah individu kemudian juga dengan ibadah sosial. Makanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencontohkan kita misalkan haji umroh. Maka tadi kalau umroh Ramadan, ya, berapa kali? Udah 20 tahun. Allah. Iya, ada orang. Jadi pernah itu imam masih Istiqlal, Dokter Sana lupa itu namanya, sebelum yang sekarang ini meninggal, yang punya Darul Hadis di Tangerang itu, pondok pesantren. Beliau pernah bikin tulisan umroh atau haji pengabdi setan. Jadi ketika mohon maaf, jadi jangan sampai ketika kita berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, niat kita itu diselewengkan. Bagaimana setan ini tidak akan pernah berhenti. Mungkin kita nggak bisa digoda dengan sholat, ya, dengan melalaikan sholat, dengan homer, zina dan sebagainya. Tapi bagaimana setan ini berusaha menyelewengkan niat kita. Jadi pergi ibadahnya ini bukan lagi ikhlas lillahi ta'ala. Ya, maka itu harus diperhatikan benar-benar tuh. Ya, makanya beliau bagaimana menekankan daripada, mohon maaf, haji berkali-kali kemudian umroh berkali-kali, maka tadi uangnya itu lebih dialokasikan kepada ibadah-ibadah sosial, fakir miskin. Ya, mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Itu hanya kekhawatiran beliau gitu. Yang mengingatkan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, karena
Karena Rasulullah SAW itu kan hajinya cuma sekali, ya, Hujjatul Wada. Kemudian juga umrohnya ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan empat. Nah, keburu ini ya. Ya, walaupun memang sebenarnya kan Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi kan Fathu Mekah itu sudah mulai diusahakan dibuka sama Rasul itu tahun 6 Hijriah. Jadi ketika itu gagal, kemudian muncul yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu, ya. Kemudian tahun 7 Hijrahnya mulai masuk tapi juga nggak boleh. Akhirnya di tahun 8 Hijrahnya baru terbuka tuh Fathu Mekah terjadi. Umroh. Semuanya haji umroh, ya. Gimana? Umroh yang sebelumnya ada umroh kodok. Ya ada umroh. Ya tapi nggak boleh haji. Oh, Termasuk. dia kan suci. Mm-mm. Tahun setelahnya kan. Yang tahun 7 Hijriahnya. Mm-mm. Kekuatan Mekah itu haji. Umroh. Iya. 8 Hijriah, kemudian kan Rasulullah meninggal di 10 Hijriah. Artinya Rasulullah punya kesempatan mungkin haji dua kali. 9 Hijriah, kemudian 10 Hijriah. Tapi Rasulullah SAW hanya berhaji di 10 Hijriah saja. Ya, artinya sembilannya beliau memerintahkan para sahabat. Kemudian juga umrohnya, ya Rasulullah kan tinggal di sana. Ya kalau kita umroh saja satu hari bisa berapa kali? Paling kuat 3 kali. Ambil mikot lagi. Iya, bilang lagi. Ambil. Saya kemarin udah 3 kali. Ambil mikot lagi ya. Semangat. Masih Kalau masih kuat. bisa. Khawatir yang sebelumnya lah. Yang tadi kayaknya oleh-oleh banyak selfie-selfie-nya. Ada lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ke pikiran. Belajar pikiran. Ya. Banyak tamu, lagi banyak Banyak tamu. tamu ya. Ya. Tapi kan ada hadisnya, memuliakan tamu, Mm. baik dengan tetangga itu sosial. Ya. Itu tadi. Sosial. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Iya. Fal yukrim daifahu, memuliakan tamunya. Kemudian juga fal yakul khairan aw liyasmut, Iya. lebih baik apa berbicara yang baik atau lebih baik diam gitu. Bukan bicara. Bertiga berdebat itu. Yang apa dari Rasul siapa yang menahan diri berdebat walaupun dia benar maka dikasih rumah di tentang. Iya. Ini juga hadisnya wal yaumil akhir. Iya, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, fal yukrim daifahu wal jarahu, kemudian tetangganya. Iya. Kalau secara tafsir apa? Allah dan hari akhir bukan Allah aja misalnya. Karena memang ketika itu banyak beriman dan banyak orang-orang yang masih mengingkari Allah kemudian mengingkari hari akhir. Makanya kan di Al-Quran juga kan banyak tentang hari akhir. Ada An-Naba, ya, yas'alu apa amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka masih bertanya tentang berita yang begitu besar. Al-Qari'ah, kemudian Al-Haqqah, As-Sakhah. Ini hadis ini seputaran hadis kita surat itu teman. Iya, jadi masih berbicara tentang masalah keimanan. Nah, itu. Tapi dengan keimanan, tapi dengan menggunakan tamu, dengan tetangga, parameter keimanan. Iya, kan Itu hubungan sosial. Baiknya kita dengan topik malam ini ya.
Iya itu makanya dengan tabung. Ya, eh, tapi tidak terbatas hanya itu gitu. Banyak Ya. hadis yang lain kan, misalkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan apa yang tak bermanfaat untuk dirinya. Nggak Yang boleh marah. iya, la taghdab falakal jannah. Kondisinya. Jangan marah maka bagimu surga itu. Kemudian man salimal muslim min lisani, siapa seorang muslim adalah mereka yang menjaga lisannya, jaga lidahnya. Semua itu interaksi sosial ya. Iya. Kalau sekarang ya termasuk. Sekarang pakai jari. Memancing-mancing. Iya. Mancing kata tak benar ya. Bahkan tabarut juga bisa di WhatsApp juga seperti itu. Tabarut kan wanita yang dandan apa menor lah atau berlebihan di ketika keluar rumah gitu kan. Tapi sekarang wanita udah selfie menampakkan semua itu masuk tabarut juga gitu. Status dia Status dapat yang like. kita baru kita baru ya. Terus digital digital tabarut. Ya mungkin itu eh, lagi kemudian para jamaah semua hadirin di Zoom ataupun di Facebook ataupun di YouTube Dompet Hongkong. Jadi bagaimana keutamaan ibadah sosial ini Allah berikan, ya Rasulullah berikan, tentunya tanpa meninggalkan yang namanya ibadah sosial. Tapi tadi kan ibadah sosial akan ada manfaatnya Manfaatnya. ketika kuncinya untuk iman tadi udah dapat duluan. Dapat duluan. Makanya kan tadi orang dimaksud gimana, ada orang nggak pernah sholat tapi sosialnya baik. Sebenarnya juga sayang-sayang sebenarnya. Artinya tadi bahwasanya dia nggak bisa membangun hubungan baik dengan Allah, tapi sosialnya baik. Dia dosa, kemudian berbuat baik, nanti dosa lagi. Ya, walaupun memang sebenarnya kebaikan itu apa ittaqullah mastata'tum. Ya, berbuat baik, beramal sebisa kalian. Artinya jangan sampai kita ninggalin kebaikan istilah. Tapi yang lebih ideal adalah tadi ketika kita bisa memaksimalkan ibadah individu, kemudian juga ibadah sosialnya. Baik, mungkin itu Gitu Ustaz. tadi. Baik, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama, penjelasannya dan semakin nyata dan kita bersyukur sekali kita diberi hidayah iman Islam oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat banyak dari ajaran agama itu, khususnya dari berkat bimbingan Rasulullah, bagaimana kita berinteraksi sosial dan menjadikan agama ini tidak hanya sekedar untuk diri sendiri ya. Agama itu, agama Islam jelas-jelas menunjukkan agama yang memperhatikan lingkungan. Jadi kalau dikatakan agama Islam itu tidak eh, tidak bakal lingkungan, agama Islam adalah agama yang pertama kali sangat memperhatikan lingkungan sosial, alam juga, tidak hanya kepada mengabdi bertapa, misalkan mensucikan diri, tidak hanya itu, tapi justru yang lebih utama adalah lebih banyak sempurnaan keislaman seseorang itu diukur dari sosialnya. Tapi tadi kuncinya ya harus ada iman akidah tadi Ustaz. Jelas, iman. Jangan sampai dibalik. Yang penting saya berbuat baik lah. Salat tar aja. Itu yang bahaya. Karena memang kalau di sini juga kan di lingkungan Hongkong ini Ustaz, ini saya
teman saya di kantor kan banyak orang Hongkong asli. Ya mereka itu tadi sosialnya aja. Nggak ada Konsep ya. kehidupannya dia karena mereka nggak percaya hari akhir. Konsep kehidupan mereka ya berbuat baik dengan sesama aja. Kalau kita berbuat dengan orang lain, maka orang lain akan berbuat dengan kita. Kalau kita berbuat baik dengan alam, maka alam akan baik kepada kita. Udah sampai di situ aja. Jadi kalau mereka baik karena itu agar mendapatkan balasan kebaikan dari Hmm. hmm, ya mungkin seperti itu. Jadi dan itu kan jadi sia-sia misalnya. Kan jadi nggak ada eh, akhir dari karena nggak punya hari akhir tadi loh. Itu pembahasan. Baik, oh ya ini di online